Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 111, Wen Jingyi difitnah. Lin Tao berkata kepada Cheng Long, "Saudara Cheng Long, dengan berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi, kali ini kamu pasti akan mengklaim gelar nomor 1 di negara Laut Surgawi dan lulus penilaian Akademi Tiandou dengan lancar." Cheng Long terkekeh dan berkata, "Aku tidak yakin bisa menjadi yang pertama, tapi aku yakin bisa masuk 3 besar." Saat dia mengatakan ini, dia melepaskan auranya. Itu memang puncak dari lapisan keempat alam Raja Bela Diri. Lin Tao sangat terkejut. Dunia luar mengabarkan bahwa Cheng Long berada di puncak lapisan ketiga alam Raja Bela Diri, tetapi alam sejati Cheng Long sebenarnya adalah puncak lapisan keempat alam Raja Bela Diri. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam kecil, kekuatan di antara keduanya sangat berbeda. Di alam Raja Bela Diri, perbedaan alam yang kecil saja cukup signifikan. Aku tidak menyangka kalau saudara Cheng Long bisa berada di puncak lapisan keempat alam Raja Bela Diri. Lin Tao berseru kagum, dengan kekuatan saudara Cheng Long, belum lagi 3 teratas, kali ini kau pasti akan mengklaim gelar nomor 1 di negara Laut Surgawi. Tadi, saat dia mengatakan Lin Tao bisa menjadi orang nomor 1 di negeri Laut Surgawi, dia hanya bersikap sopan, tetapi sekarang, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Cheng Long tersenyum rendah hati dan berkata, "Aku menyembunyikan kekuatanku, dan orang lain mungkin juga melakukannya. Kali ini, aku akan cukup untuk merebut 3 posisi teratas di negara Laut Surgawi." Keduanya duduk sebentar lagi dan minum sedikit lagi sebelum Cheng Long meminumnya. Sebelum pergi, dia meyakinkan Lin Tao bahwa aman baginya untuk tinggal di istananya, benar-benar aman, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah Cheng Long pergi, seorang tetua dari Sekte Tuoluo berkata, "Wakil Master Sekte, dengan begitu banyak murid kita yang terbunuh oleh Yang Xiaotian, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja." Mata Lin Tao dipenuhi dengan niat membunuh, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Yang Xiaotian, kita harus meminta seseorang membunuh orang tuanya untuk membalas dendam atas murid-murid kita yang telah meninggal. Benarkah begitu? Namun, sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Sebuah suara dingin terdengar. Suara itu datang tiba-tiba, mengejutkan Lin Tao dan tetua Sekte Tuoluo. Keduanya berputar hanya untuk melihat Wuqi muncul, bersandar pada tongkat kayu besar. "Itu kau." Saat mengenali Wuqi, mereka hendak menghunus pedang, tetapi saat hendak melakukannya, tekanan mengerikan menyelimuti mereka. Di bawah tekanan mengerikan ini, mereka merasa seolah-olah ada gunung berat yang menimpa mereka, membuat mereka sulit bernapas, dan bahkan gerakan mereka melambat secara signifikan. Kaisar Bela Diri. Keduanya menatap Wuqi dengan ngeri. Dan lagi pula, tetua di hadapan mereka jelas bukan seorang kaisar bela diri biasa. Mereka telah melihat banyak kaisar bela diri, tidak ada yang memiliki tekanan sekuat itu. Kecuali jika dia adalah kaisar tertinggi. "Sudah kubilang kau tidak punya kesempatan ini," kata Wuqi acuh tak acuh. Dia tidak memanggil cincin jiwa, tetapi hanya melambaikan tongkat kayu besarnya, dan seketika, gelombang cahaya hijau gelap meledak. Lin Tao dan tetua Sekte Tuoluo dipenuhi rasa takut saat mereka dengan panik mengedarkan yuan sejati mereka dan menghunus pedang dengan sekuat tenaga untuk menyerang. Namun, begitu pedang mereka terhunus, mereka ditelan oleh cahaya hijau tua. Cahaya hijau gelap langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka. Lin Tao dan tetua itu menyaksikan dengan ketakutan saat lengan mereka yang memegang pedang langsung membeku, lalu seluruh tubuh mereka mulai menegang, mati rasa, dan akhirnya kehilangan semua sensasi. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya ketika hawa dingin yang mengerikan terus-menerus mengikis tubuh mereka hingga dunia dalam pandangan mata mereka berubah sepenuhnya menjadi hijau gelap. Wuqi menatap patung-patung es yang merupakan Lin Tao dan sang tetua, dan hanya dengan lambaian tongkat kayunya yang besar, keduanya hancur menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah. Setelah membunuh keduanya, sosok Wuqi berkedip dan lenyap dari tempatnya. Keesokan harinya, Cheng Long tiba di istana, melihat mayat Lin Tao dan yang lainnya, wajahnya tampak sangat muram. "Yang Xiaotian, kau sedang mencari kematian." Suara Cheng Long terdengar dingin dan menusuk. Tidak perlu berpikir, kematian Lin Tao dan lainnya pasti ada hubungannya dengan Yang Xiaotian.
Yang Xiaotian benar-benar berani membunuh orang di kediamannya sendiri. Yang Xiaotian, aku akan membuatmu mengerti apa konsekuensinya jika menyinggung perasaanku. Cheng Long mengepalkan tangannya, seolah-olah ingin menghancurkan Yang Xiaotian. Dan berita tentang terbunuhnya para master sekte Tuoluo di kediaman Cheng Long juga telah menimbulkan kehebohan. Yang Xiaotian mengabaikan dunia luar, dan malah fokus mengolah teknik 100 pedang di halaman terpisah di Akademi Pedang Surgawi. Kini, teknik 100 pedang telah disempurnakan, dan tugasnya adalah mengolah masing-masing teknik 100 pedang hingga ke alam penguasaan puncak. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengolah lebih dari 30 teknik 100 pedang hingga ke alam penguasaan puncak. Di pelataran, ki pedang meresap ke udara, terkadang menyerupai hujan, angin, naga, dan burung phoenix. Setelah memperlihatkan keahliannya, Yang Xiaotian berhenti. Namun, halaman terpisah di Akademi Pedang Surgawi terlalu kecil, dia tidak bisa mengeluarkan potensinya secara penuh. Setelah berlatih ilmu pedangnya selama beberapa saat, Luo Qing datang untuk melaporkan kepada Yang Xiaotian mengenai situasi terkini di kota kerajaan. Setelah Luo Qing menyelesaikan laporannya, dia merasa ada masalah lain yang perlu dilaporkan kepada Yang Xiaotian, dan menambahkan, Tuan Muda, saya juga mengetahui bahwa Wen Jingtao akan menyakiti Nona Wen Jingyi. Kafilah-kafilah Serikat Dagang Awan Angin telah dirampok 6 kali dalam 2 tahun terakhir. Wen Jingtao, berkolusi dengan beberapa tetua serikat, menjebak Nona Wen Jingyi, dengan mengklaim bahwa dia berkonspirasi dengan para bandit. Mereka meminta agar jabatannya sebagai penatua dicabut dan dia dipenjarakan untuk mengungkap kebenaran. Mendengar ini, ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Terakhir kali dia membunuh pemimpin geng pedang darah dan mendapatkan yang lain. Pedang naga langit darinya, bersama banyak surat yang menjadi bukti Wen Jingtao berkolusi dengan pemimpin geng pedang darah untuk merampok karavan milik Serikat Dagang Awan Angin. Dia tidak menyangka Wen Jingtao kini berbalik dan menuduh Wen Jingyi bersekongkol dengan para bandit. Wen Jingtao, Yang Xiaotian mencibir. Dia belum menyelesaikan masalah dengan Wen Jingtao dan Wen Qiulan, si tolol berdada besar itu, atas insiden terakhir, dan sekarang keduanya membuat masalah lagi. Baiklah, jika begitu, maka dia harus berkunjung ke Serikat Dagang Awan Angin. Bagaimana sekarang? Tanyanya pada Luo Qing. Saat ini, pimpinan Serikat Dagang Awan Angin sedang mengumpulkan semua tetua untuk membahas masalah kolusi Nona Wen Jingyi dengan para bandit, kata Luo Qing. Yang Xiaotian mengangguk, menatap langit, dan berkata, aku akan pergi ke Serikat Dagang Awan Angin sekarang. Beritahu Tetua Wu bahwa jika aku tidak kembali dalam waktu 1 jam, dia harus pergi ke cabang utama Serikat Dagang Awan Angin. Luo Qing setuju, lalu berkata, Tuan Muda, mengapa kami tidak menemani Anda ke sana? Tidak perlu. Setelah berbicara, sosok Yang Xiaotian melintas, dan dia meninggalkan halaman, mengenakan topeng kepala naga, dan tiba di cabang utama Serikat Dagang Awan Angin. Pada saat itu, di dalam aula dalam cabang utama Serikat Dagang Awan Angin, Wen Fei, kepala Serikat Dagang Awan Angin, duduk di aula bersama Wen Jingtao, Wen Jingyi, dan yang lainnya. Wen Jingtao, sebagai tetua agung, duduk di sebelah Wen Fei, sementara Wen Jingyi, yang baru saja bergabung dengan Dewan Tetua, duduk di ujung paling bawah. Wen Jingtao mengeluarkan surat dan berkata kepada Wen Fei, Kepala, ini bukti. Kolusi Wen Jingyi dengan para bandit. Dia telah membocorkan informasi karavan kita kepada para bandit, menyebabkan guild kita dirampok 6 kali dalam 2 tahun terakhir, dengan kerugian mendekati 1 juta emas. Saya mendesak kepala guild untuk memenjarakan Wen Jingyi dan mengganti kerugian guild. Setelah berbicara, dia menyerahkan surat itu kepada Wen Fei untuk dilihat. Sebelum Wen Fei selesai membaca, sesepuh lainnya, yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dengan marah menunjuk Wen Jingyi, Wen Jingyi, kamu berasal dari keluarga Wen, tetapi kamu berkolusi dengan bandit. Kau menyebabkan guild kehilangan hampir 1 juta gold. Katakan pada kami, mengapa kau melakukan ini? Beberapa tetua lainnya juga menuduh Wen Jingyi satu demi satu. 2 orang tua yang tersisa tetap diam. Wen Jingyi melirik Wen Jingtao dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata kepada Wen Jingtao, siapa yang tahu dari mana kalian mendapatkan surat ini, kalian hanya menulis surat dan menuduhku membocorkan informasi kepada bandit. Jika seperti itu,
Tidak bisakah aku juga menulis surat dan menuduh kalian adalah orang yang berkolusi dengan bandit? Bab 112 Wen Jingtao terungkap. Wen Jingtao mencibir, Wen Jingyi, kamu benar-benar berani berdalih. Tepat saat itu, Wen Fei tiba-tiba berkata, ini memang bukan tulisan tangan Wen Jingyi. Dia kemudian menunjuk surat itu dan berkata, surat ini ditulis oleh seseorang yang meniru tulisan tangan Jingyi. Saya telah mempelajari tulisan tangan Jingyi. Ada beberapa tempat yang dapat membuktikannya, seperti karakter untuk angin di surat ini. Ketika Jingil menulis karakter angin, itu sangat lembut, tetapi karakter angin dalam surat ini tidak memiliki rasa kelembutan apapun. Surat ini ditulis oleh seorang pria. Perkataan Wen Fei membuat Wen Jingtao dan yang lainnya tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa Wen Fei akan mempelajari tulisan tangan Wen Jingyi dengan begitu serius. Tetapi mengapa seorang pria dewasa mempelajari tulisan tangan seorang gadis? Sekalipun bukan Wen Jingyi yang menulisnya, dia bisa saja memerintahkan salah satu bawahannya untuk menulisnya. Wen Jingtao tetap membantah. Namun Wen Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, surat ini tidak dapat membuktikan bahwa Jingyi yang menulisnya, juga tidak dapat membuktikan bahwa dia menyuruh bawahannya menulisnya. Sebenarnya, dia bisa melihat beberapa hal dengan cukup jelas. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dia melihat ke arah sudut. Hanya untuk melihat bahwa di sudut gelap aula besar itu, sesosok gelap telah muncul pada waktu yang tidak diketahui. Siapa? Wen Jingtao dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke sosok gelap itu, terkejut. Pada saat itu, sosok dalam bayangan itu melangkah maju. Ketika mereka melihat Yang Xiaotian mengenakan topeng kepala naga, wajah cantik Wen Jingyi berseri-seri karena terkejut. Tuan Long. Mendengar bahwa orang itu adalah Tuan Apoteker Misterius Long, Wen Fei dan yang lainnya terkejut dan buru-buru berdiri. Lord Long kini dianggap sebagai dewa kekayaan yang sangat beruntung di Serikat Dagang Awan Angin. Saya Wen Fei, Kepala Serikat Dagang Awan Angin. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Tuan Long? Wen Fei membungkuk sambil mengatupkan kedua tangannya, jika kami telah menyinggung Anda tadi, kami harap Tuan Long akan memaafkan kami. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, tidak usah basa-basi, aku punya beberapa eliksir di sini yang ingin aku jual ke guildmu, tapi aku penasaran apakah guildmu bisa menerimanya. Mendengar ini, Ketua Serikat Dagang Awan Angin, Wen Fei, segera merasakan darahnya melonjak karena kegembiraan, suaranya sedikit bergetar, bolehkah aku bertanya ramuan apa yang ingin dijual oleh Lord Long? Terakhir kali, Yang Xiaotian telah menjual 10 ramuan naga harimau tertinggi kepada Serikat Dagang Awan Angin. Hal ini meningkatkan seluruh prestise guild satu tingkat. Mendengar perkataan Yang Xiaotian tadi, mungkinkah kali ini, dia akan menjual 20 ramuan naga harimau tertinggi kepada Serikat Dagang Awan Angin. Para tetua lainnya juga merasa gembira, termasuk Wen Jingtao. Pada saat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan 20 botol giok dan meletakkannya di atas meja. Melihat 20 botol giok di depannya, detak jantung Wen Fei bertambah cepat. Mungkinkah, seperti yang telah diduganya, Lord Long akan menjual 20 ramuan naga harimau tertinggi kepada persekutuan mereka kali ini? Tangan Wen Fei gemetar saat membuka botol giok pertama. Saat botol itu terbuka, suara samar raungan binatang buas bisa terdengar. Mulut botol giok itu berkilauan dengan cahaya terang. Di dalam cahaya itu, tampak bayangan 4 binatang surgawi. Melihat keempat bayangan binatang suci itu, tubuh Wen Fei bergetar, mungkinkah botol giok itu berisi? Dia merasakan darah mengalir deras di kepalanya, dia mengintip ke dalam botol dengan penuh semangat, dan saat melihat eliksir di dalamnya, dia gemetar, pil roh 4 simbol. Pil roh 4 simbol. Dan itu adalah pil roh 4 simbol dengan mutu tertinggi. Ketika Wen Jingtao dan yang lainnya mendengar bahwa botol giok itu berisi pil roh 4 simbol, mereka pun bergegas maju untuk melihat. Mereka menatap eliksir yang ada di dalamnya, tercengang. Ternyata itu adalah pil roh 4 simbol, ramuan terbaik dalam kelas bawaan untuk meningkatkan yuan sejati, dan bermutu tertinggi. Ramuan naga harimau premium, mereka tahu keluarga Kekaisaran Tiandou punya koleksi, tetapi bahkan keluarga Kekaisaran Tiandou tidak memiliki ramuan naga harimau premium. Sebagai tetua dari Persekutuan Dagang Awan Angin, bagaimana mungkin mereka tidak paham akan pentingnya ramuan naga harimau premium?
Justru karena mereka mengerti maka mereka jadi terkejut, tercengang. Lagi pula, jika salah satu botol giok berisi pil roh 4 simbol premium, bagaimana dengan 19 botol giok lainnya? Wen Fei membuka botol giok kedua dengan penuh semangat. Ketika botol giok kedua dibuka, cahaya menyilaukan yang sama keluar, gambar yang sama dari 4 binatang suci. Kemudian muncul botol giok ketiga. Botol giok keempat. Saat botol giok dibuka satu persatu, Wen Fei bisa mendengar detak jantungnya semakin keras dan intens. Begitu pula Wen Jingtao dan yang lainnya. Di aula besar, ada lebih dari selusin jantung berdebar dengan getaran tiba-tiba. Ketika ke-20 botol giok itu terbuka penuh, Wen Fei, ketua Serikat Dagang Awan Angin, hampir tidak dapat berdiri tegak. 20 pil roh 4 simbol premium. Bahkan tetua berpengalaman seperti Wen Jingtao, yang telah menyaksikan berbagai peristiwa besar, kehilangan ketenangannya saat melihat 20 pil roh 4 simbol premium. Terutama Wen Jingtao, hatinya terbakar oleh hasrat yang kuat, kilatan keserakahan melintas di matanya. Di hadapan 20 pil roh simbol 4 premium, sulit bagi siapapun untuk tidak tergerak atau serakah. Bagaimana? Apakah Serikat Dagangmu bisa menangani 20 pil roh 4 simbol premium ini? Tanya Yang Xiaotian. Setelah menenangkan diri, Wen Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata, Serikat Dagang kita bisa mengatasinya. Aku tidak tahu apakah Lord Long ingin menjualnya langsung atau menitipkannya ke serikat kita untuk dilelang. Penjualan langsung, berapa harganya? Yang Xiaotian bertanya tanpa bertele-tele. 200.000 emas untuk masing-masing, apakah Lord Long menganggap ini dapat diterima? Wen Fei bertanya dengan gugup, dengan nada bertanya. Yang Xiaotian mengangguk, itu bisa diterima. Meskipun pil roh 4 simbol premium langka, semuanya ada harganya. Kalau tidak, tidak akan ada nilai pasarnya. Namun, nada bicara Yang Xiaotian berubah saat dia menunjuk Wen Jingyi. Untuk transaksi ini, aku butuh dia yang mengurusnya. Dan saat Serikat Dagangmu melelang 20 pil roh 4 simbol premium ini, dialah yang harus melelangnya. Jika Wen Jingyi yang menangani dan melelangnya, penghargaan itu akan menjadi milik Wen Jingyi. Wen Fei dan yang lainnya terkejut. Tidak apa-apa, kata Wen Fei sambil tersenyum. Wajah cantik Wen Jingyi menjadi cerah saat dia melangkah maju dan membungkuk pada Yang Xiaotian. Terima kasih, Tuan Long. Setelah itu, Serikat Dagang Awan Angin mentransfer 4 juta emas kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menerima 4 juta emas itu, lalu tiba-tiba berkata, aku datang ke Serikat Dagangmu untuk urusan lain juga. Dia lalu mengeluarkan 6 lembar surat dan menyerahkannya kepada Wen Fei. Wen Fei yang bingung, membuka surat-surat itu, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah jelek. Sementara Wen Jingtao dan yang lainnya terkejut, Wen Fei dengan marah menunjuk Wen Jingtao, Wen Jingtao, beraninya kau berkolusi dengan geng pedang darah, merampok barang dagangan dari karavan Serikat Dagang. Wen Jingtao terkejut dan segera membela diri, kepala, saya tidak melakukannya. 6 surat ini semuanya kamu tulis untuk ketua geng pedang darah, membocorkan informasi karavan, kata Wen Fei dingin, ini tulisan tanganmu. Mendengar ini, Wen Jingtao masih protes, bukan aku, surat-surat itu palsu. Dia menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, itu kamu menjebakku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat dia hendak melancarkan pukulannya diblok oleh Wen Fei dengan pukulannya sendiri. Wen Jingtao terhuyung mundur. Wen Jingtao, kau bersekongkol dengan geng pedang darah, merampok karavan Serikat Dagang, dan kau berani menyerang Tuan Long. Teriak Wen Fei dengan marah, penjaga, tangkap Wen Jingtao. Melihat keadaan sudah berbalik melawannya, Wen Jingtao meninju orang-orang di sekitarnya untuk memukul mundur mereka dan bergegas melarikan diri. Orang-orang dari Serikat Dagang Awan Angin mengejarnya. Bab 113 Kau adalah Tuan Long. Wen Jingtao mati-matian melarikan diri dari markas besar Serikat Dagang Awan Angin. Mengandalkan kekuatannya, dia membuat jalan berdarah dan akhirnya berhasil membebaskan diri, meninggalkan anggota serikat di belakang. Malam pun tiba. Wen Jingtao bersembunyi di dalam gubuk terbengkalai di kota pedang surgawi. Pada saat itu, sebuah sosok muncul. Siapa di sana? Wen Jingtao bertanya dengan suara rendah, terdengar khawatir. Tuanku, ini aku, kata Wen Qiulan.
Hati Wen Jingtao menjadi tenang. Wen Qiulan mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Wen Jingtao, sambil berkata, "Tuanku, ini yang Anda minta. Semuanya ada di dalam." Wen Jingtao membuka cincin luar angkasa untuk melihat ke dalamnya dan mengangguk. "Tuanku, apakah Anda benar-benar berencana meninggalkan negara Laut Surgawi?" tanya Wen Qiulan. Wen Jingtao menghela napas, lalu berkata dengan penuh kebencian, "Wen Jingyi, dasar pelacur, suatu hari, aku akan menganiaya kamu sampai mati." Kemudian dia melanjutkan, "Dan Tuan Long itu, aku pasti akan mencari tahu siapa kamu dan secara pribadi akan mengambil nyawamu." Tepat saat itu, terdengar suara tenang, "Mengambil nyawaku secara pribadi." Mendengar suara itu, Wen Jingtao dan Wen Qiulan yang terkejut menoleh dan melihat Yang Xiaotian dan Wu Qi. Wen Jingtao tidak mengenali Yang Xiaotian dan Wu Qi, namun wajah Wen Qiulan langsung berubah, "Itu kamu." Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Mendengar nama itu, Wen Jingtao juga terkejut. Dia menatap Yang Xiaotian dan Wu Qi dengan ragu, "Yang Xiaotian, apa maksudmu tadi?" Pada saat itu, topeng kepala naga milik Yang Xiaotian muncul, dan kegelapan menyelimuti sekujur tubuhnya. "Kamu adalah Tuan Long." Melihat perubahan pada Yang Xiaotian, Wen Jingtao terkejut dan terguncang sampai ke inti dirinya. Apoteker misterius yang dipuja sebagai calon ahli tingkat tinggi klan Long ternyata adalah Yang Xiaotian. Wen Qiulan sama terkejutnya. Tiba-tiba, Wen Jingtao menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Long memiliki surat yang dia kirimkan kepada pemimpin geng pedang darah. Terakhir kali, ketika pemimpin geng pedang darah memimpin penyergapan terhadap Yang Xiaotian, surat itu pasti ditemukan di tubuh pemimpin geng oleh Yang Xiaotian. "Jadi itu saja, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu." Wen Jingtao berteriak marah dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian adalah alasan mengapa dia sekarang menjadi buronan, dan kebencian yang dimilikinya terhadap Yang Xiaotian sangat besar. Akan tetapi, saat pukulannya mendekati Yang Xiaotian, pukulannya diblok oleh pukulan Wu Qi. Wu Qi yang tampak lemah, menghantamkan tinju kecilnya dengan pukulan besar Wen Jingtao dan membuat Wen Jingtao terpental. Saat mendarat, tubuh Wen Jingtao seluruhnya terbungkus es berwarna hijau tua. Wu Qi, yang telah mempraktikkan teknik-teknik dingin dan beracunnya sejak masa kanak-kanak, ditambah dengan kekuatan surgawi tertinggi dari kekuatan dingin tak terhingga, merupakan musuh yang tidak dapat dilawan oleh banyak orang di alam kaisar, apalagi Wen Jingtao, yang hanya berada di alam leluhur bela diri. Melihat Wen Jingtao tiba-tiba terlempar dan berubah menjadi patung es saat mendarat, Wen Qiulan tercengang. Wajah cantiknya tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya saat dia menatap Wu Qi dan memohon kepada Yang Xiaotian, "Tuan Long, jangan, Tuan. Dewa Yang, aku bersedia melayanimu dengan sepenuh hati. Tolong jangan bunuh aku. Saya menyadari kesalahan saya." Pada akhirnya, dia bahkan mulai menangis. Air matanya jatuh seperti hujan bunga. Yang Xiaotian melirik dadanya yang besar, sambil memegang pedang di tangan, dan mendekati Wen Qiulan. Wen Qiulan, menghadapi Yang Xiaotian yang terus maju, dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, tatapan matanya berubah tajam, lalu dia melompat berdiri, meraih Yang Xiaotian, jelas bermaksud menangkapnya dan mengancam Wu Qi, lalu melarikan diri. Melihat serangan Wen Qiulan, Yang Xiaotian menyadari niatnya. Pedangnya tiba-tiba menusuk ke depan, secepat kilat, dan langsung menusuk tenggorokan Wen Qiulan. Wen Qiulan membeku di udara, menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya, suaranya serak, "Kau, alam raja bela diri." Yang Xiaotian merupakan seorang ahli martial King Realm yang kuat. Tetapi bukankah beredar rumor bahwa Yang Xiaotian paling-paling hanya berada pada tingkat keempat atau kelima tahap bawaan? Yang Xiaotian perlahan menghunus pedang panjangnya. Huang Ying menghantam tanah dari ketinggian di langit. Darah terus-menerus muncrat dari tenggorokannya, membuat seluruh tubuhnya berwarna merah. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin dan tajam, "Aku lupa memberitahumu, aku tidak suka minum susu kedelai." Tidak suka minum susu kedelai. Mata Huang Ying melotot, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Yang Xiaotian menyimpan pedang surgawi penembus surga, dan pergi bersama Wu Qi. Mengenai mayat Wen Jingtao dan Wen Qiulan, dia tidak mau repot-repot mengurusnya, membiarkan keluarga Wen mengurusnya nanti. Tidak lama setelah Yang Xiaotian dan Wu Qi pergi, Wen Fei,
Wen Jingyi, dan yang lainnya tiba. Saat itu, es di tubuh Wen Jingtao sudah mencair, seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, jelas-jelas diracun hingga meninggal. Dipengaruhi oleh kekuatan dingin tak terhingga milik Wuqi, jika seseorang tidak dapat menyebarkan racun dingin tersebut, racun itu akan dengan cepat menyerang meridian jantung, yang mengakibatkan terhentinya pernafasan. Wen Fei menatap mayat Wen Jingtao dan Wen Qiulan dengan ekspresi rumit, lalu memerintahkan mayat mereka untuk dibawa kembali, dan juga menyuruh seseorang menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Hari berikutnya, matahari bersinar terang. Melihat cuacanya bagus, Yang Xiaotian mengajak orang tuanya jalan-jalan. Kota kerajaan sungguh bagus, kata Huang Ying. Meskipun kota pedang surgawi juga merupakan salah satu kota terbesar dan terkaya di negeri Laut Surgawi, kota ini masih sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan kota kerajaan. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Ibu, jika ibu suka, kita bisa membeli rumah besar di kota kerajaan." Huang Ying terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, "Itu tidak perlu, anakku. Bahkan jika kamu punya uang sekarang, kamu tidak bisa begitu saja menyia-nyiakannya. Kita tidak berencana untuk tinggal di sini secara permanen." Tepat saat Yang Xiaotian hendak berbicara, dia mendengar suara gembira, "Kakak." Yang Xiaotian menoleh dan melihat Wen Jingyi berjalan ke arahnya dengan wajah penuh keterkejutan. Wen Jingyi mengenakan gaun hitam, memancarkan pesona dan kewanitaan. "Oh, ini Suster Wen," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, tidak menyangka akan bertemu Wen Jingyi saat berbelanja. "Kau datang ke kota kerajaan, tetapi tidak menemuiku," kata Wen Jingyi dengan gembira dan sedikit nada mencela dalam suaranya, "apakah kau bersikap begitu formal kepadaku, adikmu?" Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi, berencana untuk masuk ke 10 besar sebelum saya pergi mencari Suster Wen." "Kau berpartisipasi dalam kompetisi akademi untuk masuk 10 besar." Wen Jingyi tercengang, lalu tertawa kekanak-kanakan, sudut matanya berkerut, "Dengan lengan kecilmu itu, bahkan tidak sebesar setengah dari milik orang lain, dan kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akademi." Dia jelas mengira Yang Xiaotian hanya bercanda. Yang Chou memperhatikan Yang Xiaotian dan Wen Jingyi bercanda lalu berdeham dan bertanya, "Xiaotian, siapa wanita muda ini?" Yang Xiaotian buru-buru memperkenalkan Wen Jingyi kepada orang tuanya dan kemudian memperkenalkan Yang Chou dan Huang Ying kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pria parubaya dan wanita cantik itu adalah ayah dan ibu Yang Xiaotian, Wen Jingyi segera menyambut mereka dengan sedikit gugup. Karena orang tua Yang Xiaotian sedang hadir, Wen Jingyi tidak tinggal lama untuk mengobrol dengannya dan pamit setelah beberapa saat. Saat dia pergi, dia menyampaikan undangan hangat kepada mereka bertiga untuk mengunjungi Serikat Dagang Awan Angin. Huang Ying memperhatikan sosok Wen Jingyi yang menjauh dan berkomentar sambil tersenyum, "Jadi dia Wen Jingyi dari keluarga Wen, memang sangat cantik." Namun, Yang Chou bertanya pada Yang Xiaotian sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa mengenal Wen Jingyi?" Melihat tatapan penuh arti di mata orang tuanya, Yang Xiaotian menjelaskan, "Saya pernah menjual ramuan beberapa kali di Serikat Dagang Awan Angin, kita berteman." Yang Chou dan Huang Ying tersenyum namun tidak bertanya lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Xiaotian menghabiskan hampir seluruh waktunya di halaman untuk berlatih ilmu pedang dan seni naga primordial. Pagi-pagi sekali, Yang Xiaotian dan yang lainnya dari Akademi Pedang Surgawi meninggalkan villa mereka dan menuju alun-alun istana kerajaan. Bab 114, Jika aku bertemu Master Aolayang, aku akan melindunginya. Meski masih pagi, jalanan Royal City sudah tidak bisa dilewati. Bagi masyarakat negeri Laut Surgawi, kompetisi akbar akademi-akademi itu bahkan lebih penting daripada kontes apoteker, jadi semua keluarga, sekte, dan akademi besar negeri Laut Surgawi hadir. Yang Xiaotian memandang keluar dan tidak melihat apapun kecuali lautan manusia berwarna hitam, yang membentang hingga ke ujung jalan. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian dan kelompoknya belum pergi jauh dari halaman lainnya, mereka melihat pasukan besar pengawal istana kerajaan yang berbaju besi lengkap mendekat. "Dewa-dewa Yang, kota kerajaan sedang ramai. Raja telah mengirim kami untuk mengawal dewa-dewa Yang ke istana kerajaan," kata kapten pengawal sambil mendekati Yang Xiaotian dan membungkuk hormat. Mendengar bahwa pengawal istana kerajaan telah datang untuk mengawal Yang Xiaotian dan yang lainnya ke istana kerajaan, orang-orang di sekitar menjadi heboh.
Di seluruh negara Laut Surgawi, mungkin hanya Yang Xiaotian yang menerima perlakuan seperti itu. Maka, dengan dipimpin oleh pengawal istana kerajaan, mereka mengawal Yang Xiaotian dan rombongannya menuju istana kerajaan. Dengan adanya pengawal istana kerajaan yang membersihkan jalan, jalan pun menjadi mulus. Para anggota Akademi Yunhui di antara kerumunan, melihat ini, tentu saja merasa tidak nyaman. Deng Yichun berkata dengan dingin, dia hanya mengandalkan adik perempuannya yang baik, kalau tidak, dia pikir dia siapa. Dia kemudian menambahkan, dia hanya orang biasa dari rumah keluarga yang kecil. Kai Hao memperhatikan Yang Xiaotian yang bersemangat di depan dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Semakin tinggi pohon, semakin kuat ia menahan angin. Semakin mencolok Yang Xiaotian, semakin kecil kemungkinan ia akan bertahan hidup di Demon Hunting Ground. Di bawah bimbingan pengawal istana kerajaan, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di alun-alun istana kerajaan tanpa insiden. Setelah mengawal Yang Xiaotian dan rombongannya ke alun-alun istana kerajaan, pengawal istana kerajaan kemudian berangkat. Di alun-alun, beberapa keluarga dan sekte telah tiba, dan banyak orang maju untuk menyambut Yang Xiaotian. Beberapa mencoba untuk mengambil hati mereka. Beberapa orang mengagumi. Tentu saja, beberapa orang tentu berharap dalam hati agar Yang Xiaotian mati di medan iblis. Setelah beberapa saat, Cheng Long, Hu Xing, Cheng Beibei dan yang lainnya tiba. Sejak kontes apoteker, Cheng Beibei menjadi jauh lebih berperilaku baik. Setelah beberapa bulan tidak menemuinya, dia telah tumbuh agak lebih tinggi. Melihat Yang Xiaotian lagi, perasaannya sungguh rumit. Lin Yong melihat Hu Xing dan Cheng Long tetap bersama, dan ekspresinya berubah masam. Dia telah menegur muridnya Hu Xing, menyuruhnya untuk tidak terlalu bergaul dengan Cheng Long, tetapi Hu Xing tampaknya menganggap kata-katanya sebagai angin menderu. Tampaknya Hu Xing yakin bahwa dia pasti akan berhasil masuk ke peringkat 10 besar dalam kompetisi Akbar Akademi dan berhasil lulus penilaian untuk masuk Akademi Tiandou, jadi dia tidak lagi mengambil hati kata-kata gurunya. Hu Xing, kemarilah, teriak Lin Yong. Hu Xing pura-pura tidak mendengar dan terus mengobrol dan bercanda dengan Cheng Long. Baru setelah Lin Yong mengulangi ucapannya, Hu Xing dengan santai berjalan mendekat. Apa yang tuanku inginkan dariku? Hu Xing bertanya dengan acuh tak acuh. Lin Yong melihat sikap Hu Xing dan mengerutkan kening, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk tidak bergaul dengan Cheng Long. Namun, Hu Xing tertawa dan berkata, Tuan, siapa yang saya ajak bergaul adalah urusan saya, dan Anda tidak berhak ikut campur. Kemudian dia menggaruk telinganya dan berkata, jangan khawatir. Begitu kita berada di Demon Hunting Ground, jika saya bertemu dengan Hall Master Yang, saya akan melindunginya dengan baik dan merawatnya dengan baik. Aku tidak akan membiarkan dia menderita satu luka pun. Perkataan Hu Xing keras. Yang Xiaotian memandang ke arah Lin Yong yang merasa malu. Memang, dia khawatir terhadap keselamatan Yang Xiaotian di Demon Hunting Ground, itulah sebabnya dia meminta Hu Xing untuk melindungi Yang Xiaotian ketika saatnya tiba. Yang Xiaotian tidak menyangka Hu Xing akan membicarakannya saat ini, yang menempatkan dirinya dan Yang Xiaotian dalam situasi yang canggung. Setelah Hu Xing selesai berbicara, dia menoleh ke Yang Xiaotian sambil tersenyum, Tuan Balai Yang, jangan khawatir. Begitu kita sampai di tempat perburuan iblis, aku akan melindungimu dan memastikan kau tidak terluka. Yang Xiaotian menatap Hu Xing, ekspresinya acuh tak acuh, tidak perlu melindungiku. Pastikan saja kau melindungi dirimu sendiri saat saatnya tiba. Mendengar ini, Hu Xing tertawa terbahak-bahak, baiklah, lalu berbalik dan pergi. Dari kejauhan, Luo Junpeng dari Akademi Yunhui menyaksikan kejadian ini dan berkata kepada Kai Hao sambil tersenyum, aku tidak menyangka Lin Yong secara khusus menginstruksikan muridnya untuk melindungi Yang Xiaotian di tempat perburuan iblis. Yang Xiaotian adalah kesayangan Akademi Pedang Surgawi, tentu saja Lin Yong dan yang lainnya takut Yang Xiaotian akan mati di tempat perburuan iblis. Kai Hao tertawa. Namun, Hu Xing memiliki konflik dengan Yang Xiaotian. Xiaotian, dan juga dekat dengan Cheng Long. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Lin? Perintah Yong untuk melindungi Yang Xiaotian. Kemudian dia menambahkan, namun, medan iblis itu berbahaya. Bahkan jika Hu Xing ingin melindunginya, tidak pasti apakah Yang Xiaotian akan bisa keluar hidup-hidup. Melihat orang-orang di sekitar berbisik-bisik satu sama lain,
Lin Yong merasa sangat bersalah saat berkata kepada Yang Xiaotian, "Ketua Aula Yang, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya..." Yang Xiaotian tersenyum, "Saya mengerti." Dia tahu Lin Yong sangat mementingkan kepentingannya. Saat waktu kompetisi besar akademi semakin dekat, semakin banyak pengikut dari berbagai sekte dan klan berdatangan. Beberapa saat kemudian, Raja Chengkei dari negeri Laut Surgawi, mengenakan jubah naga dan bergerak dengan kekuatan naga dan harimau, muncul di hadapan semua orang. Chengkei berdiri di panggung naga dan memerintahkan Kasim Agung untuk mulai mengumumkan peraturan dan hadiah untuk kompetisi besar antar akademi ini. Ketika mereka mendengar bahwa pemenang pertama kompetisi akan dianugerahi gelar Baron, orang banyak menjadi gempar. Gelar Baron pastinya membuat gembira setiap murid negeri Laut Surgawi. Baiklah, sekarang mohon persiapkan diri kalian, para murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Setelah aku mengaktifkan susunan itu, semua orang akan bisa masuk, seru Kasim Agung dengan suaranya yang melengking. Ia kemudian pergi ke susunan di alun-alun dan mengaktifkannya. Seketika, lampu menyala di alun-alun, dan sebuah portal raksasa muncul di hadapan semua orang. Melihat portal itu, para murid yang berlomba bergegas masuk, satu demi satu. Ketua Aula, harap berhati-hati, Lin Yong tak dapat menahan diri untuk berkata ketika melihat Yang Xiaotian bergerak menuju portal. Yang Chao dan Huang Ying juga tampak khawatir, menasihati Yang Xiaotian agar tidak bertindak gegabah setelah memasuki tempat perburuan iblis. Yang Xiaotian tersenyum, meyakinkan semua orang. Dia mendekati portal dan, dengan sekejap tubuhnya, menghilang ke dalam lorong spasial. Setelah melihat Yang Xiaotian memasuki tempat perburuan iblis, Cheng Long, Hu Xing, Deng Yichun, Chen Zihan, dan yang lainnya melangkah maju dan memasuki portal satu demi satu. Setelah Yang Xiaotian memasuki portal, dia merasakan dunia berputar dan kemudian mendarat di gurun yang gelap. Gurun itu kosong dan tak bernyawa, sangat panas dan betul-betul sunyi. Jadi inikah tempat perburuan iblis, pikir Yang Xiaotian sambil mengamati padang pasir tak berujung di hadapannya. Kompetisi besar akademi dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah berburu iblis di Demon Hunting Ground. Jika seseorang dapat bertahan di Demon Hunting Ground selama 10 hari dan membunuh 100 iblis, mereka akan lolos babak pertama. Babak ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangatlah berbahaya, karena terdapat banyak sekali iblis di Demon Hunting Ground, dan ada kemungkinan untuk bertemu dengan sekelompok besar dari mereka kapan saja. Jika seseorang menghadapi segerombolan setan, bahkan seorang di alam Raja Bela Diri mungkin akan kesulitan menyelamatkan diri. Yang Xiaotian memikirkan arah yang harus ditujunya, lalu melompat dan berlari cepat ke depan. Akan tetapi, belum jauh ia melangkah, ia melihat sesosok iblis melesat menembus langit ke arahnya. Setan itu tingginya beberapa meter dengan sisik menutupi tubuhnya, 2 tanduk di kepalanya, dan penampilannya benar-benar mengerikan. Ini adalah yaksa di antara para setan. Yaksa memiliki kekuatan yang luar biasa dan sekuat besi, membuatnya sangat sulit dibunuh, setara dengan alam bawaan. Yaksa di depannya memiliki punuk yang tumbuh di punggungnya, yang menunjukkan bahwa ia akan segera menumbuhkan sayap. Begitu ia memiliki sayap, ia akan menjadi yaksa terbang, setara dengan alam Raja Bela Diri. Tepat saat yaksa itu menyerbu ke arahnya, Yang Xiaotian melihat sekelompok yaksa lain menyerbu ke arahnya dari kejauhan, jumlahnya ada 14 orang. Bab 115, Perangkap Lembah. Hehe, para yaksa memperhatikan Yang Xiaotian, dan setelah terkejut, mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang anak manusia benar-benar berani memasuki wilayah iblis kita. Daging manusia lembut dan lezat, anak manusia ini milikku, aku akan mengambilnya. Seekor yaksa dengan cepat menambah kecepatan, menyerbu ke arah Yang Xiaotian dengan kegembiraan di wajahnya. Dalam sekejap mata, yaksa itu telah mencapai Yang Xiaotian. Ia mengulurkan kedua tangannya, membuka mulutnya yang besar dan mengerikan, bermaksud untuk menangkap Yang Xiaotian dan mengunyahnya. Melihat yaksa dengan mulut menganga, Yang Xiaotian langsung mengangkat tangan kecilnya, melemparkannya, dan mendaratkan pukulan di dagu yaksa. Gedebuk. Kedengarannya seperti drum besar yang dipukul. Pukulan itu membuat yaksa melayang tinggi ke udara dengan tinju kecil Yang Xiaotian. Saat ia terlempar ke atas, rahangnya tampak hancur berkeping-keping, bukan hanya rahangnya,
tetapi wajah dan kepalanya yang buruk rupa juga hancur berkeping-keping. Saat yaksa itu menghantam tanah, seluruh kepalanya telah hancur berkeping-keping. Darah dan daging hijau berserakan di mana-mana. Para yaksa lain yang berlarian terkejut melihat pemandangan ini. Diketahui bahwa yaksa sendiri memiliki tulang seperti baja dan pertahanan yang sangat kuat, terutama kepala mereka. Namun kini, salah satu dari mereka hancur hanya dengan satu pukulan dari anak kecil di hadapan mereka. Yang Xiao Tian menghancurkan kepala yaksa itu dengan satu pukulan, menggerakkan tubuhnya dengan cepat, lalu berada di depan yaksa lainnya. Pukulan lainnya, dan seperti sebelumnya, mendarat di dagu yaksa kedua. Lalu dia pindah ke yang ketiga. Dia melancarkan pukulan lainnya. Gerakan yang Xiao Tian secepat kilat, setiap kali dia melancarkan pukulan, seekor yaksa terpental, kepalanya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Yang Xiao Tian telah melontarkan lebih dari selusin pukulan. Semua yaksa tersungkur ke tanah. Melihat mayat selusin yaksa, tatapan Yang Xiao Tian menjadi dingin saat dia bergegas meninggalkan area itu. Gurun itu luas dan kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi dia harus segera pergi. Kalau tidak, jika sekelompok besar yaksa terbang menyerbu masuk, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia mau. Dia bisa membunuh puluhan flying yaksa, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menangani ratusan dari mereka. Beberapa ratus yaksa terbang setara dengan beberapa ratus raja bela diri. Terlebih lagi, beberapa yaksa terbang memiliki kekuatan lapisan ke-6, ke-7, atau bahkan ke-9 atau ke-10 dari alam raja bela diri. Tidak lama setelah Yang Xiao Tian pergi, Hu Xing dan murid Akademi Dalam, Li Qi, juga dipindahkan ke tempat ini. Menyaksikan tubuh para yaksa berserakan di mana-mana, mereka berdua tercengang. Begitu mereka melihat semua yaksa itu kepalanya hancur hanya dengan satu pukulan, mereka menjadi semakin ngeri. Kekuatan pukulan yang sangat mengerikan, mampu menghancurkan kepala yaksa hanya dengan satu pukulan. Hu Xing berkata dengan kaget, murid akademi mana yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah dia putra petir dari Akademi Petir? Li Qi berkata dengan heran dan ragu. Akademi Guntur, bersama dengan Akademi Pedang Surgawi, Akademi Yunhui, dan Akademi Laut Surgawi, adalah 4 akademi besar di negara Laut Surgawi. Putra petir dari Akademi Petir diakui sebagai murid terkuat dalam kompetisi akademi ini. Semua orang yakin bahwa putra petir akan menduduki tempat pertama. Itu pasti putra petir, kata Hu Xing dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka kekuatannya lebih besar dari yang kita bayangkan. Meskipun dia juga bisa dengan mudah membunuh selusin yaksa di depannya, dia mengakui bahwa dia tidak dapat menghancurkan kepala mereka dengan satu pukulan. Setelah keduanya pergi, beberapa kelompok murid berdatangan satu demi satu, dan tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua sangat terkejut melihat para yaksa dengan kepala mereka yang hancur berkeping-keping. Setelah pergi, Yang Xiao Tian bertemu dengan beberapa yaksa lainnya. Dia tidak menggunakan pedangnya, hanya langsung menghancurkannya dengan tinjunya. Dan kepala mereka semua terpenggal. Yaksa sulit dibunuh, dan kepala merupakan titik vital mereka. Selama kepala mereka hancur berkeping-keping, tidak peduli seberapa sulitnya membunuh yaksa, ia pasti mati. Akan tetapi, setelah hanya menemui yaksa sepanjang hari, tanpa satupun yaksa terbang, Yang Xiao Tian merasa aneh. Di negeri para iblis dan monster, meski yaksa terbang jarang ditemukan, dalam keadaan normal, mustahil untuk tidak menjumpai satu pun dalam sehari. Sepertinya semua flying yaksa telah bersembunyi. Malam telah tiba. Yang Xiao Tian duduk bersila di antara dahan-dahan dan dedaunan lebat dari sebuah pohon kuno, beristirahat dalam meditasi. Sepanjang hari, dia telah memburu lebih dari 90 yaksa. Biasanya, dengan kecepatannya, hitungannya seharusnya jauh lebih tinggi, tetapi karena beberapa alasan, jumlah yaksa semakin berkurang menjelang akhir. Terjadi keheningan mencekam di seluruh negeri para setan dan monster. Tepat saat Yang Xiao Tian tengah bermeditasi di atas pohon, beberapa murid klan lewat di bawahnya. Seseorang menemukan sebuah gua di lembah depan, tidak jelas siapa yang meninggalkannya, tetapi di dalamnya terdapat banyak ginseng darah milenium, lingzi emas milenium, dan banyak sekali obat-obatan spiritual untuk pil harta karun pemurnian. Apa? Ada juga obat spiritual untuk pil harta karun pemurnian, mungkinkah itu palsu? Banyak yang sudah dapat, sudah lihat sendiri, harusnya asli.
Para pengikut klan ini bergegas maju ke depan. Yang Xiaotian memperhatikan sosok mereka, tenggelam dalam pikirannya. Di negeri para iblis dan monster, merupakan hal yang umum bagi individu-individu kuat dari ras manusia untuk datang ke sini untuk berkultivasi, dan para pengikut yang telah berpartisipasi dalam kompetisi akademi telah menemukan tempat tinggal gua sebelumnya. Jadi, sangat mungkin bahwa sebenarnya ada sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh individu ras manusia yang kuat di lembah depan. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian memutuskan untuk mengikuti mereka. Sekalipun itu tipuan, dengan kekuatannya, dia masih bisa mundur dengan selamat. Tepat saat Yang Xiaotian mengikuti para pengikut klan menuju kediaman gua lembah, Hu Xing dan Li Qi juga mendengar berita tersebut dan bergegas ke kediaman gua lembah. Kira-kira saat dupa mulai terbakar, Yang Xiaotian mengikuti pengikut klan dan tiba di sebuah lembah besar. Seharusnya di sini, kata salah satu dari mereka. Namun, saat Yang Xiaotian mengikuti para pengikutnya ke dalam lembah, mereka kebetulan bertemu dengan Hu Xing dan Li Qi. Yang Xiaotian. Keduanya sangat terkejut melihat Yang Xiaotian. Kemudian, Hu Xing mulai tertawa, senyumnya cerah dan berseri, jadi itu Hall Master Yang, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka Hall Master yang juga datang ke gua tempat tinggal di lembah. Saat Hu Xing berbicara, dia mendekati Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Hall Master Yang, aku akan melindungimu. Saat dia diam-diam mengedarkan True Yuan-nya, bersiap untuk menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, terdengar suara tertawa cekikikan, dan puluhan yaksa menukik turun dari atas lembah. Puluhan yaksa ini semuanya telah menumbuhkan sayap. Mereka jelas-jelas adalah Flying Yaksa. Dan bukan hanya segelintir, melainkan 60 hingga 70 yaksa terbang. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak yaksa terbang di langit di atas lembah menyebabkan wajah para pengikut ras manusia yang telah memasuki lembah itu berubah drastis, termasuk Hu Xing dan Li Qi. Tepat saat para pengikut ras manusia berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari lembah itu, mereka melihat segerombolan yaksa muncul di mulut lembah, jumlah mereka begitu besar hingga jumlahnya sedikitnya 2000. Melihat pintu masuk lembah tertutup rapat oleh masuknya para yaksa yang berdesakan, mereka yang tadinya berharap bisa lolos, menjadi putus asa dan panik. Bunuh! Mari kita berjuang bersama-sama, seorang pengikut klan berteriak. Namun saat ia memimpin puluhan pengikut klan keluar, mereka diserbu oleh 2000 yaksa, dan teriakan memenuhi udara. Puluhan murid klan dengan cepat terkoyak dan dimakan oleh yaksa. Bab 116, Headshot lagi. Puluhan pengikut keluarga itu dengan cepat dipotong-potong dan dilahap habis. Pada akhirnya, hanya Yang Xiaotian, Hu Xing, dan Li Qi yang tersisa. Yang Xiaotian ingin berbicara untuk menghentikan puluhan pengikut keluarga, tetapi sudah terlambat untuk bersuara. Hu Xing dan Li Qi menyaksikan pemotongan dan konsumsi puluhan murid keluarga, merasakan ketakutan luar biasa di hati mereka. Jauh di atas, seekor yaksa terbang tertawa muram dan berkata, Yuxue, tampaknya gerakanmu ini masih belum bagus, hanya menarik sedikit pengikut ras manusia. Pengikut ras manusia yang sangat sedikit bahkan tidak cukup untuk mencabut gigi kita. Yaksa terbang lainnya terkekeh dan berkata, ini hanya makanan pembuka. Aku tidak percaya murid-murid ras manusia lainnya dapat menahan godaan ginseng darah berusia 1000 tahun dan pil harta karun di gua lembah. Kita selesaikan dulu batch ini, pasti akan ada banyak lagi yang menyusul. Tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian, tapi tak disangka, ada anak-anak ras manusia yang berani memasuki negeri iblis kali ini. Anak manusia yang pemberani sekali. Tiba-tiba, Hu Xing berkata kepada yaksa terbang di langit, yang terhormat, ampuni nyawa kami dari Akademi Pedang Surgawi, tuanku adalah Akademi. Kepala Lin Yong, mohon ampuni kami demi tuanku. Yaksa terbang Yuxue menoleh untuk melihat Hu Xing. Oh, apakah kamu pemimpin langsung? Murid dari Lin Yong tua. Mendengar pihak lain mengenal gurunya, wajah Hu Xing berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, memang, guruku adalah Lin Yong, dan aku adalah satu-satunya murid langsungnya. Tepat pada saat itu, Flying Yaksa Yuxue mencibir dingin, Lin Yong telah melukai ayahku dengan serius bertahun-tahun yang lalu, jadi karena kamu adalah murid langsungnya, aku tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan merobek dagingmu sepotong demi sepotong dan memakannya perlahan-lahan.
Wajah Husing berubah pucat. Awalnya dia berharap dengan menyebut nama Lin Yong, yang lain akan ragu, dia tidak menyangka mereka adalah keturunan musuh Lin Yong. Pada saat itu, tiba-tiba, pedang surgawi penembus langit muncul di tangan Yang Xiaotian. Raungan pedang menyelimuti langit. Diiringi suara dingin Yang Xiaotian, ratusan pedang ki yang menakjubkan meledak dari dasar lembah. Pedang ki yang berputar-putar ini, bagaikan tornado yang dahsyat, menderu menuju langit. Begitu cepat dan kuatnya, mereka mengejutkan para yaksa terbang di atas. Cepat, menghindar, teriak Yuxue karena terkejut dan marah. Pada saat yang sama, dia dengan ganas menusukkan trisula hitamnya ke arah tornado pedang ki, sementara sayapnya melilit bagian-bagian vital tubuhnya dengan protektif. Para yaksa terbang lainnya pun bereaksi seketika, mengacungkan trisula mereka. Kekuatan gabungan puluhan flying yaksa, yang masing-masing setara dengan Martial King Realm, sungguh menakutkan untuk direnungkan. Di atas langit, cahaya dingin membombardir seperti badai hitam. Namun kekuatan pedang ki tornado jauh melampaui ekspektasi mereka. Pedang ki yang berputar dengan cepat mencabik badai hitam yang mereka lemparkan. Lalu, dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia melesat menuju puluhan yaksa terbang dalam sekejap mata. Puluhan yaksa terbang dipenuhi rasa takut. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, rentetan suara logam padat meletus. Ratusan ki pedang secara bersamaan menyerang tubuh puluhan yaksa terbang. Yaksa memiliki tubuh berlapis besi, dan yaksa terbang memiliki pertahanan yang lebih kuat, tetapi ratusan ki pedang langsung merobek perlindungan mereka. Di hadapan gempuran pedang ki ini, sisik baju zirah mereka bagaikan kulit rapuh yang terus-menerus diiris. Seketika hujan darah berwarna hijau tua turun dari langit. Satu demi satu yaksa terbang jatuh dari langit. Awalnya, 60 hingga 70 flying yaksa menutupi separuh langit lembah, tetapi sekarang, saat mereka terus berjatuhan, langit di atas lembah menjadi jarang terisi. Husing dan Liki, menyaksikan jatuhnya mayat flying yaksa dari langit, tercengang. 1 2 3, 36 mayat yaksa. Satu pedang. Hanya satu pedang telah membunuh 36 yaksa terbang. Masing-masing yaksa terbang ini setara dengan alam raja bela diri. Beberapa bahkan sebanding dengan lapisan keempat atau kelima dari alam raja bela diri. Kedua pengamat itu sangat terkejut saat mereka menyaksikan Yang Xiaotian, menghunus pedang surgawi penembus surga. Yang Xiaotian baru saja, dengan satu serangan pedang, membantai 36 yaksa terbang. Saat keduanya masih dalam keadaan terkejut, Yang Xiaotian tiba-tiba melesat ke angkasa dan sekali lagi menebas dengan pedang surgawi penembus langit di tangannya. Pedang membunuh 4 arah. Suara dingin Yang Xiaotian terdengar sekali lagi. Dapat dilihat bahwa pedang surgawi penembus langit milik Yang Xiaotian memancarkan 16 jalur ki pedang ke segala arah di sekelilingnya. 16 jalur ki pedang, dieksekusi sekaligus. Incret 1 DIY lancar. 16 jalur pedang ki secara bersamaan menusuk ke arah tenggorokan 16 yaksa terbang. Meskipun ke-16 yaksa terbang berhasil melindungi bagian vital mereka, mereka sudah terluka oleh pedang ki sebelumnya dan dalam keadaan terkejut, sama sekali tidak dapat menghindar. Dalam sekejap, mereka tertusuk oleh ke-16 jalur pedang ki. 16 yaksa terbang sekali lagi jatuh dari langit. Pada saat Yuxue dan yang lainnya bereaksi, Yang Xiaotian melepaskan serangan pedangnya yang ketiga. Pedang jatuh dari 9 surga. Di atas langit yang tinggi, tiba-tiba, jalur pedang ki yang tak terhitung jumlahnya turun dengan gemuruh. Yuxue dan para yaksa terbang yang tersisa menghindar dengan ketakutan. Meski begitu, beberapa yaksa terbang masih terkena pedang ki milik Yang Xiaotian dan jatuh ke tanah, penuh dengan lubang pedang saat mereka mendarat. Setelah 3 serangan pedang, kelompok asli yang berjumlah 60 atau 70 yaksa terbang berkurang hingga hanya 7 orang. Yuxue, melihat segelintir yaksa terbang yang tertinggal di sisinya, berteriak dengan marah dan berseru, "Bunuh dia!" Trisula bajanya menusuk ke arah Yang Xiaotian. Yuxue, yang layak menjadi pemimpin kelompok yaksa terbang ini, masih secepat kilat meski dengan luka serius. 6 lainnya juga bergerak dengan marah untuk menyerang Yang Xiaotian. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin, kali ini dia tidak menggunakan pedang surgawi penembus langit, tetapi dengan sekejap tubuhnya muncul di hadapan Yuxue dan meninju tepat di dagunya dengan ganas. Gedebuk, tinju Yang Xiaotian langsung menghancurkan sisik dagu Yuxue.
Dagu Yuxue tampak retak dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, seluruh kepalanya meledak menjadi bubur. Mayat Yuxue jatuh di depan Hu Xing dan Li Qi. Keduanya menatap mayat Yuxue dengan kepala yang meledak dan membeku. Mereka teringat mayat para yaksa dengan kepala yang meledak ketika mereka pertama kali memasuki negeri iblis dan monster. Mayat para yaksa dan mayat Yuxue saat ini mati dengan cara yang sama, semuanya dengan kepala pecah akibat pukulan. Pada saat itu, mayat yaksa terbang lainnya jatuh dari langit. Sama seperti Yuxue, kepalanya telah hancur oleh pukulan Yang Xiaotian. Pukulan Yang Xiaotian tidak berhenti, dan setiap pukulan pasti menghancurkan kepala Flying Yaksa. Awalnya, Yang Xiaotian hanya berada di lapisan ketiga alam Raja Bela Diri dan karenanya tidak dapat terbang, tetapi setiap pukulan yang dilayangkannya memungkinkan dia meminjam kekuatan untuk terbang ke udara, berhenti di udara untuk meneruskan pukulannya. Setelah 6 pukulan, hanya Flying Yaksa terakhir yang tersisa. Yaksa terbang terakhir ini, yang ketakutan setengah mati, mencoba melarikan diri. Namun, begitu dia berbalik, dia disambut oleh cahaya pedang yang datang langsung ke arahnya. Cahaya pedang langsung memenggal Flying Yaksa yang terakhir. Yang Xiaotian turun dari langit, dan ketika kakinya mendarat, tanah bergetar dan debu mengepul, menyebabkan Hu Xing dan Li Qi tersedak mulutnya. Kotoran. Bab 117 Kakak senior Lei menemukan air guntur kesengsaraan surgawi. Hu Xing dan Li Qi menyeka mulut mereka yang dipenuhi pasir dan kotoran. Melihat Yang Xiaotian yang terjatuh ke tanah, kedua ribu yaksa itu tidak berani mendekat sejenak. Yang Xiaotian dengan dingin mengamati 2000 yaksa. Bunuh dia, balaskan dendam Tuan Yuxue dan yang lainnya. Tiba-tiba, seorang yaksa meraung marah dengan suara tinggi. Saat yaksa ini meraung, 100 pedang bermutu harta karun segera muncul di belakang Yang Xiaotian, mengembang seperti ekor burung merak. Pedang Qi itu dingin, membunuh. 2000 yaksa, memegang garpu baja dan bilah besar, menyerbu dengan ganas ke arah Yang Xiaotian. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, 100 pedang kelas harta karun Yang Xiaotian langsung terbang keluar, meledak di tengah-tengah. Yaksa. Dalam sekejap, 100 yaksa terhempas. Saat yaksa tersebut terlempar ke udara, terlihat kepala mereka telah terpenggal rapi oleh pedang. Di bawah kendali Yang Xiaotian, 100 pedang itu berubah menjadi pedang naga, yang terus bergerak di antara pedang-pedang itu, memenggal sekelompok yaksa dalam setiap gerakan. Meskipun para yaksa ini memiliki pertahanan yang mencengangkan, mereka tidak dapat menahan 100 pedang kelas harta karun milik Yang Xiaotian. Hu Xing dan Li Qi tercengang saat menyaksikan kepala yaksa yang terbang. Di bawah serangan pedang naga yang dibentuk oleh 100 pedang Yang Xiaotian, 2000 yaksa tidak dapat mendekatinya. Bukan hanya soal mendekat, mereka bahkan tidak bisa melangkah dalam jarak 50 meter dari Yang Xiaotian. 2000 yaksa tampak banyak jumlahnya, tetapi akibat panen yang tiada henti dari 100 pedang Yang Xiaotian, jumlah mereka berangsur-angsur menipis. Melihat yaksa semakin menipis, Yang Xiaotian melangkah maju dan berjalan ke arah mereka. Setiap kali Yang Xiaotian melangkah, darah hijau tua berceceran. Dari kejauhan, Yang Xiaotian tampak seperti dewa pembantaian yang muncul dari neraka hijau berlumuran darah. Sebaliknya, yaksa yang tersisa dibantai hingga mundur selangkah demi selangkah. Melihat jumlah yaksa yang tersisa semakin sedikit, Yang Xiaotian memutuskan untuk tidak menggunakan pedangnya lagi dan menarik kembali 100 pedang, tiba-tiba melemparkan tinjunya dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba lembah itu dipenuhi oleh raungan naga yang mengguncang bumi. Di bawah tinju Yang Xiaotian, 99 naga esensi sejati meledak dan terbang di udara. Ledakan. Puluhan yaksa terhempas. Yaksa terkutuk itu tidak hanya hancur berkeping-keping, kepala, tubuh, dan anggota tubuh mereka berserakan di mana-mana. Seiring dengan kemajuan Yang Xiaotian ke alam Raja Bela Diri, Qi sejatinya mengembun menjadi Yuan sejati, dan naga esensi sejati menjadi luar biasa padat, kekuatan mereka meningkat pesat. Setelah itu, Yang Xiaotian melangkah maju dan melemparkan tinjunya. Keluar lagi. Kawanan naga terbang sekali lagi. Bersamaan dengan terbangnya naga-naga itu, meledaklah mayat-mayat yaksa. Waktu berlalu. Akhirnya, semuanya beres. Yang Xiaotian berdiri di sana, dikelilingi oleh mayat yaksa. Namun pada Yang Xiaotian sendiri, tidak ada setitik debu pun. Yang Xiaotian senang mengenakan jubah brokat biru pucat.
Jubah biru pucat itu, masih sebening langit, tidak ada sedikit pun noda darah di atasnya. Ketika Yang Xiaotian melihat ke arah Hu Xing dan Li Qi, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang sedingin es. Wajah mereka sudah berubah menjadi warna terong. Yang Xiaotian berjalan ke arah mereka. Dalam ketakutan, mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka tidak sanggup menurutinya. Ketua Olayang, Hu Xing angkat bicara. Saat berbicara, ia merasa ingin menangis. Ketua Olayang, jangan bunuh aku, tolong ampuni aku, demi tuanku, aku mohon ampuni aku. Membunuhmu. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, Hu Xing, bukankah kau bilang kau akan melindungiku dengan baik dan merawatku dengan baik? Untuk apa aku membunuhmu? Hu Xing ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ketua Olayang, aku salah. Aku seharusnya tidak mengirim Deng Yi untuk membunuhmu. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, jika sekarang kau sudah tahu, mengapa kau melakukannya sejak awal? Setelah berkata demikian, pedang surgawi penembus langit muncul di tangannya. Hu Xing menatap pedang surgawi penembus langit di tangan Yang Xiaotian, kilatan dahsyat melintas di matanya, dan dia tiba-tiba meninju ke arah dada Yang Xiaotian. Jaraknya sudah dekat, dan Hu Xing telah membuat gerakan tiba-tiba. Itu benar-benar tak terduga. Tepat saat Hu Xing hendak memukul dada Yang Xiaotian, tiba-tiba pedang surgawi penembus langit di tangan Yang Xiaotian bergetar, menusuk ke depan, dan langsung menusuk tinju Hu Xing. Pedang surgawi penembus langit menembus tinju lawannya, lalu tanpa kehilangan momentum, menusuk dada Hu Xing, menembus punggungnya. Hu Xing menatap tajam ke arah pedang surgawi penembus surga di dadanya. Kakak senior Hu, Li Qi berteriak dengan marah, pedang panjangnya menusuk ke arah Yang Xiaotian. Akan tetapi, sebelum pedang panjangnya bisa mencapainya, pedang itu ditepis oleh jentikan jari Yang Xiaotian. Kemudian, dengan lambaian tangan Yang Xiaotian, 100 pedang panjang terbang keluar, terus-menerus membombardir Li Qi. Li Qi terhempas ke dinding lembah gunung, tubuhnya berlumuran darah dan daging. Yang Xiaotian menarik pedang surgawi penembus surga dari dada Hu Xing. Hu Xing jatuh ke tanah, kejang-kejang. Dia membuka mulutnya dan berkata sebentar-sebentar, Yang Xiaotian. Dia berhenti di sana. Adapun apa yang ingin dia katakan selanjutnya, tidak seorang pun tahu. Melihat keengganan dan penyesalan di wajah Hu Xing, sorot mata Yang Xiaotian tampak dingin dan acuh tak acuh saat dia berbalik dan memasuki rumah gua lembah pegunungan. Meskipun lembah pegunungan itu merupakan jebakan yang dipasang oleh Yaksa, gua tempat tinggal itu memang benar-benar ada, dan di dalamnya benar-benar terdapat taman obat dengan ginseng darah berusia 1000 tahun, jamur lingzi emas berusia 1000 tahun, dan bahan-bahan untuk memurnikan pil harta karun. Yang Xiaotian mengambil semua ginseng darah berusia 1000 tahun, lingzi emas berusia 1000 tahun, dan bahan-bahan pil harta karun dari kebun obat. Terakhir, Yang Xiaotian juga mengambil garpu baja, pedang besar, dan cincin luar angkasa dari tubuh lebih dari 60 yaksa milik Lord Yuxue. Bahan-bahan untuk memurnikan artefak harta karun juga sulit ditemukan, garpu baja dan pedang besar ini, jika dilebur kembali oleh Yang Xiaotian, akan menjadi lebih dari 60 artefak harta karun. Setelah Yang Xiaotian pergi, tepat seperti yang telah diprediksi oleh Lord Yuxue dan yang lainnya, banyak pengikut ras manusia mengetahui tentang tempat tinggal di gua lembah gunung dan bergegas datang secara berurutan. Namun, saat semua orang tiba di lembah pegunungan dan melihat tumpukan mayat yaksa yang menggunung, mereka semua tercengang. Chen Zihan dan Cheng Long tiba di tempat kejadian dan sama terkejutnya dengan apa yang mereka lihat. 2000 yaksa, ditambah 60 atau 70 yaksa terbang. Suara Cheng Long serak, siapa yang bisa membunuh mereka semua? Bahkan putra petir dari Akademi Petir tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu, bukan? Chen Zihan, di antara mayat-mayat yaksa, menemukan mayat Hu Xing dan Li Qi, detak jantungnya semakin cepat, merasakan tangan yang menggenggam pedangnya semakin mengencang. Melihat mayat Hu Xing, dia selalu merasakan jantungnya berdebar-debar tanpa alasan. Palpitasi ini membuat tangan dan kakinya terasa dingin. Cheng Long, yang melihat mayat Hu Xing, wajahnya pucat pasi. Keadaannya tidak lebih baik daripada Chen Zihan, sehari sebelumnya, di alun-alun istana kerajaan, sahabat karibnya, Hu Xing masih berbicara dan tertawa dengannya. Setelah Yang Xiaotian pergi,
dia menemukan sebuah gua terpencil dan mengeluarkan cincin luar angkasa milik Tuan Yuxue dan yang lainnya, membukanya satu persatu dan memeriksa isi di dalamnya. Para yaksa terbang dari alam Raja Bela Diri memang lebih kaya dari yaksa biasa. Hitungan ini memberi Yang Xiaotian kejutan yang cukup menyenangkan. Di dalam cincin luar angkasa milik Tuan Yuxue yang berjumlah sekitar 60 orang terdapat lebih dari 300 batu roh tingkat rendah, lebih dari selusin pil harta karun, dan beberapa buku keterampilan surgawi. Salah satunya adalah kekuatan surgawi tertinggi. Selain itu, ada pula lebih dari 4 juta koin emas. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Xiaotian memburu iblis di siang hari untuk mengasah ilmu pedang dan keterampilan surgawiahnya, sedangkan pada malam hari ia mengolah seni naga purba di dalam gua tempat tinggalnya. Setan dari alam raja yang mati di bawah pedang Yang Xiaotian berjumlah lebih dari 100. Adapun iblis di alam bawaan, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Suatu hari, saat Yang Xiaotian sedang dalam perjalanan, dia melihat sekelompok besar siswa Akademi Guntur berlarian dengan panik ke depan. Kakak senior Lei telah menemukan air guntur kesengsaraan surgawi, tetapi dia bertemu dengan sekelompok siswa dari Akademi Laut Surgawi dan Yunhui. Akademi memperebutkannya. Kakak senior Lei telah memanggil kita untuk bergegas. Suara seorang siswa dari Akademi Petir terdengar. Guntur air kesengsaraan surgawi. Mendengar perkataan siswa dari Akademi Guntur, Yang Xiaotian terdiam. Bab 118, percayakah kau kalau aku bisa menamparmu sampai gila dengan sekali tamparan? Beberapa bulan terakhir ini, demi menjalankan proses pembersihan sumsum dan pencucian tendon pada orang tuanya guna memperkuat vitalitas mereka, Yang Xiaotian telah dengan cepat menghabiskan lebih dari setengah air guntur kesengsaraan surgawinya. Dia telah berpikir untuk mencari air guntur kesengsaraan surgawi begitu dia sampai di Akademi Tiandou, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menemukannya di negeri iblis dan monster. Apa? Air guntur kesengsaraan. Ada air guntur kesengsaraan di tanah yang dipenuhi iblis ini. Master Ding, yang hampir selalu dalam keadaan tertidur, tiba-tiba terbangun setelah mendengar tentang air guntur kesengsaraan. Cepat, Xiaotian, ayo cepat dan ikuti mereka. Melihat Tuan Ding begitu gembira, Yang Xiaotian pun tertawa dan berkata, Tuan Ding, tidak perlu terlalu gembira. Tuan Ding memutar matanya, kau adalah orang yang kenyang dan tidak tahu rasa lapar orang yang kelaparan. Hari-hari ini, ia telah menyerap air guntur kesengsaraan untuk kultivasi, dan persediaan air guntur kesengsaraan miliknya telah lama habis. Atas desakan Guru Ding, Yang Xiaotian mengikuti kelompok siswa Akademi Guntur. Ada cukup banyak murid dari Akademi Petir, sekitar 50 atau 60, hampir semuanya adalah murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar Akademi. Murid yang memimpin tidak lemah, berada di tahap tengah dari lapisan Martial King Quadruple. Di antara para murid Akademi Petir yang ikut serta dalam kompetisi akbar itu, ada 2 yang berada di atas lapisan 4 Raja Bela Diri, satu adalah Putra Petir, dan satu lagi adalah Chen Hailin. Murid yang berada di tahap akhir Martial King Quadruple ini tampaknya adalah Chen Hailin. Yang Xiaotian mengikuti di belakang Chen Hailin dan yang lainnya, tiba di hutan lebat. Tidak lama setelah memasuki hutan, mereka mendengar suara pertarungan sengit dan fluktuasi energi yang dahsyat. Jelas, itu adalah Putra Petir yang berselisih dengan murid-murid Akademi Laut Surgawi dan Akademi Yunhui. Mendengar suara pertempuran, Chen Hailin dan murid-murid lain dari Akademi Guntur mempercepat langkah mereka. Akhirnya semua orang tiba di tempat kejadian. Ada 5 orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Tepatnya, ada 4 orang yang mengepung dan menyerang Putra Petir. Di antara keempat penyerang, satu di antaranya adalah Deng Yichun dari Akademi Yunhui, dan 3 lainnya, satu dari Akademi Yunhui, dan 2 sisanya adalah siswa dari Akademi Laut Surgawi. Deng Yichun, sebagai murid utama Akademi Yunhui, sudah berada di lapisan 4 Raja Bela Diri akhir. 3 yang lain pun tidak lemah, 2 di antaranya dari Akademi Laut Surgawi, satu bernama Cheng Seng, seperti Deng Yichun, pada tahap akhir lapisan 4 Raja Bela Diri, dan yang lainnya bernama Cheng Wu pada tahap tengah lapisan 4 Raja Bela Diri. Akan tetapi, bahkan dengan keempatnya bergabung dalam kekuatan melawan Putra Petir, dia tetap tenang dan rileks dalam gerakannya, tanpa usaha seperti seekor naga yang sombong, sementara Deng Yichun dan yang lainnya tampak tegang, berjuang di bawah tekanan, sering kali dipaksa mundur oleh pukulan-pukulan kuat Putra Petir.
Putra petir itu tingginya hampir 2 meter dan sangat berotot, terutama lengannya, yang luar biasa tangguh. Bahkan dari kejauhan, Yang Xiaotian bisa merasakan aura menindas yang berasal dari putra guntur. Sensasi menyesakkan ini bukan hanya berasal dari kekuatan putra petir, tetapi juga dari tekanan yang melekat pada tubuh fisiknya. Konstitusi bawaan. Yang Xiaotian berseru dengan heran. Beberapa orang jenius memiliki jiwa bela diri yang bermutasi, yang lain memiliki wawasan yang luar biasa, tetapi ada juga yang memiliki fisik bawaan khusus. Para jenius dengan fisik bawaan khusus memiliki tubuh yang sangat kuat dan memiliki kemampuan yang unik. Akan tetapi, orang jenius yang memiliki konstitusi khusus sangatlah langka. Putra petir ini pastilah salah seorang jenius yang memiliki fisik istimewa, aura menindas yang dipancarkannya merupakan hasil konstitusinya yang unik. Memang, ini adalah tubuh guntur matahari, salah satu konstitusi bawaan, kata Master Ding. Tubuh guntur matahari, ulang Yang Xiaotian. Tubuh guntur matahari adalah salah satu tubuh guntur bawaan, dan di antara semuanya, ia dianggap memiliki kekuatan yang cukup tangguh, tambah Master Ding. Yang Xiaotian menganggukkan kepalanya. Melihat Chen Hailin dan yang lainnya tiba, putra petir melayangkan pukulan dahsyat, memaksa Deng Yichun dan kelompoknya mundur serentak, lalu ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kakak senior Lei, apakah kamu baik-baik saja? Chen Hailin bergegas mendekat dan bertanya. Putra petir tersenyum kecut, aku baik-baik saja. Kemudian dia melirik Deng Yichun dan yang lainnya, dan berkata, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Nada bicaranya dipenuhi dengan keyakinan yang besar dan juga menyampaikan rasa jijiknya terhadap Deng Yichun dan rekan-rekannya. Mendengar ini, wajah Deng Yichun dan kelompoknya berubah masam. Cheng Seng dari Akademi Laut Surgawi berkata dengan dingin, Putra petir, kau hanya mengandalkan tubuh bawaan petir matahari. Kalau tidak, apakah kau pikir kau bisa menandingi kami berempat? Mendengar ini, putra petir terkekeh pelan, aku memang mengandalkan tubuh bawaan petir matahariku, tapi bagaimana denganmu? Kalau bukan karena kau mengenakan beberapa baju sirah berharga, kau pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tinjuku sejak lama. Deng Yichun dan Cheng Seng keduanya tersedak kata-kata mereka. Putra petir, meskipun kau kuat, saat Akademi Yunhui dan Akademi Laut Surgawi bersatu, Akademi petirmu tidak akan mampu menahan kami, Deng Yichun angkat bicara. Melanjutkan pertarungan ini tidak ada gunanya. Mari kita bagi air petir kesengsaraan surgawi di balik gua ini di antara ketiga akademi kita. Putra petir menggelengkan kepalanya, air petir kesengsaraan surgawi ditemukan olehku terlebih dahulu, aku ingin 80%. 80%. Mendengar ini, Cheng Seng menjadi marah. Kamu punya selera makan yang besar, apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Jika sampai pada titik ini, mari kita berdua menderita. Kita akan tetap di sini dalam kebuntuan, dan tidak seorang pun akan mendapatkan air guntur kesengsaraan di dalam. Putra petir mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, Akademi Petir kami menginginkan setengahnya. Kemudian dia menambahkan dengan suara serius, itu harga terendah yang bisa kuberikan. Deng Yichun dan Cheng Seng saling berpandangan dalam diam, dan akhirnya mengangguk setuju. Akan tetapi, saat putra petir, Deng Yichun, Cheng Seng, dan yang lainnya hendak memasuki gua untuk membelah air petir kesengsaraan, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh kecil melangkah keluar dari samping. Yang Xiaotian, Deng Yichun, putra petir, dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka tidak menyangka Yang Xiaotian akan muncul di sini. Yang Xiaotian berjalan langsung ke arah kelompok itu, melirik gua di belakang mereka, dan berkata, aku akan mengambil semua air guntur kesengsaraan ke dalam untuk diriku sendiri. Mendengar ini, Deng Yichun, Cheng Seng, dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa tidak percaya. Bahkan ekspresi putra petir berubah aneh. Ia merasa tuntutan awalnya sebesar 80% sudah cukup berani, tetapi kemudian bertemu seseorang yang bahkan lebih berani darinya. Kau ingin semuanya untuk dirimu sendiri. Deng Yichun menatap Yang Xiaotian seolah-olah dia adalah sebuah lelucon. Setelah amarahnya mereda, Yang Xiaotian, apakah kau yakin kepalamu benar-benar kacau? Cheng Seng juga memiliki tatapan dingin di matanya. Jangan berpikir hanya karena kau seorang master balai pedang sialan, aku tidak akan berani memukulmu sampai mati.
Apa kau percaya aku bisa membuatmu gila sekarang juga? Saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba, sebuah sosok melintas. Cheng Seng bahkan belum bereaksi ketika dia dipukul di perutnya. Ledakan. Pukulan ini membuat organ dalam Cheng Seng bergejolak, seluruh perutnya bergetar tak terkendali. Ekspresi kesakitan luar biasa tampak di wajah Cheng Seng saat ia terdorong mundur. Ia menabrak sebuah pohon kuno yang letaknya jauh. Dan membuat pohon kuno itu terbang. Lalu dia menabrak pohon tua lainnya. Akhirnya, ia menabrak pohon kuno ketiga dan berhenti. Terjadi keheningan total selama beberapa saat. Yang terdengar hanyalah suara gemericik dari tenggorokan Cheng Seng. Seluruh wajahnya berubah bentuk dan bengkok karena kesakitan. Deng Yichun tertegun seperti ayam kayu. Sang putra petir pun berdiri membeku di tempatnya. Semua murid dari Akademi Yunhui, Akademi Laut Surgawi, dan Akademi Guntur menatap Cheng Seng, yang tercetak di pohon kuno ketiga, karena lupa bernapas. Cheng Seng, seorang raja bela diri di tahap akhir level keempat, terpental oleh satu pukulan dari Yang Xiaotian. Jika putra petir telah melemparkannya, mereka tidak akan mempermasalahkannya, tetapi itu adalah Yang Xiaotian, dengan satu pukulan. Bab 119, hampir meledak melalui tubuh guntur matahari. Yang Xiaotian menghantam Cheng Seng hingga terpental dengan pukulannya, seakan-akan dia telah melakukan hal remeh. Dia menoleh untuk melihat Deng Yichun, giliranmu. Wajah Deng Yichun memucat, orang yang baru saja menuduh Yang Xiaotian sudah gila. Bahkan dia tidak menyadari, dalam ketakutannya, dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Melihat Deng Yichun mundur, Yang Xiaotian melangkah ke arahnya. Namun Deng Yichun terus mundur. Akhirnya, ia menabrak batu besar di belakangnya dan menyadari tidak ada tempat lagi untuk mundur. Merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya, Deng Yichun merasakan rasa malu menguasai dirinya dan, dengan raungan yang hebat, cahaya di sekujur tubuhnya melonjak saat sebuah palu raksasa muncul di belakangnya. Palunya melilit angin kencang. Inilah jiwa bela diri Deng Yichun, palu angin, jiwa bela diri di knuckle tingkat 10, tidak lebih lemah dari jiwa bela diri Green Phoenix milik Yang Song. Deng Yichun dengan panik menyalurkan yuan sejatinya, mengayunkan palu dengan dahsyat, menghancurkannya ke arah Yang Xiaotian dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat Gale Hammer dilempar keluar, ia terus membesar, hingga akhirnya menjadi sebesar gunung kecil. Kemampuan surgawi bawaan, seru putra guntur dan yang lainnya. Beberapa orang, setelah berhasil mencapai tingkat Raja Bela Diri, akan memiliki keterampilan surgawi yang terbangun dalam jiwa bela diri mereka, yang dikenal sebagai kemampuan surgawi bawaan. Makin tinggi tingkat jiwa bela diri, makin kuat pula kemampuan surgawi bawaan yang terbangun. Beberapa roh bela diri tertinggi membangkitkan kemampuan surgawi bawaan yang begitu kuat hingga sebanding dengan kekuatan surgawi tertinggi. Setelah kemampuan surgawi bawaan terbangun, jiwa bela diri kemudian dapat melakukan serangan langsung. Menyaksikan Gale Hammer yang sebesar gunung jatuh, Yang Xiaotian tetap acuh tak acuh, masih melayangkan pukulan biasa. Ledakan. Kekuatan pukulan Yang Xiaotian bertabrakan dengan Gale Hammer yang seperti gunung. Palu angin seukuran gunung yang dipanggil Deng Yichun terhempas saat terjadi benturan. Deng Yichun sendiri, seolah-olah terkena pukulan berat, terpental ke udara, menyemburkan darah, dan kemudian menghantam keras lereng gunung di kejauhan. Batu-batu meledak di sekelilingnya. Deng Yichun disemprot debu dan puing-puing, wajah dan tubuhnya tertutup, tetapi tidak dapat menutupi teror di matanya. Sejak kebangkitan kemampuan surgawi bawaan dalam jiwa bela diri, dia tidak pernah menggunakannya, berencana untuk mengungkapkannya selama putaran kedua kompetisi untuk memukau orang banyak. Tetapi sekarang, pukulan berkekuatan penuh yang dipadukan dengan kemampuan surgawi bawaannya masih tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yang Xiaotian. Saat jiwa bela diri palu anginnya terkena serangan, rasanya seolah-olah dia telah terkena gunung surgawi kuno. Kengerian pukulan itu jauh melampaui imajinasinya. Sekarang, dia dengan jelas merasakan betapa mengerikannya pukulan ke perut Cheng Seng itu. Tak heran Cheng Seng merasakan sakit yang amat sangat, hingga wajahnya berubah bentuk. Ingatlah bahwa Gale Hammer Martial Soul terhempas, sedangkan Cheng Seng menerima pukulan Yang Xiaotian langsung ke perutnya. Yang Xiaotian, setelah memukul Deng Yichun, mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Mereka yang berasal dari Akademi Laut Surgawi, Akademi Yunhui,
dan Akademi Petir yang menarik perhatiannya semua mundur karena terkejut, tidak berani menatap matanya. Akhirnya, tatapan Yang Xiaotian tertuju pada Putra Guntur. Putra Petir, bertindaklah, kata Yang Xiaotian sambil menatapnya. Putra Petir menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Yang Xiaotian dengan wajah serius, dan melangkah maju perlahan. Tanpa membuang kata, tubuhnya dipenuhi petir yang membentuk ular petir yang tak terhitung jumlahnya, melilit tubuhnya, berjumlah ratusan. Pada saat yang sama, aliran merah bagaikan api muncul di sekujur tubuh Putra Petir. Gelombang panas yang dahsyat, seperti gelombang pasang, menyebar ke segala arah. Semua orang di sekitar secara refleks mundur. Hanya Yang Xiaotian yang berdiri diam, tidak tergerak. Ketika gelombang panas merah mencapai Yang Xiaotian, gelombang itu disingkirkan oleh kekuatan tak terlihat. Akan tetapi, jumlah ular petir di sekitar Putra Petir bertambah banyak, dan aliran merah di tubuhnya semakin kuat, sampai-sampai mereka yang bergerak sejauh 100 meter pun masih merasa seperti berada di mulut gunung berapi. Saat kekuatan tubuh guntur matahari milik Putra Petir terus meningkat, bahkan matanya mulai berubah, seolah-olah api merah mengalir melalui matanya. Putra Petir tidak menggunakan senjata dewa apapun, dan seperti yang telah dilakukan Yang Xiaotian sebelumnya, ia langsung meninju. Ketika dia melepaskan pukulannya, ratusan ular petir dan api merah meletus bersama pukulannya. Besarnya suara dan kuatnya tenaga membuat para siswa dari Akademi Laut Surgawi dan Akademi Yunhui gemetar ketakutan. Menyaksikan pukulan Putra Petir datang ke arahnya, Yang Xiaotian mengaktifkan seni naga primordial dan melancarkan pukulannya sendiri. Seketika, raungan naga mengguncang langit dan bumi. 99 naga esensi sejati meraung dan muncul. Di tengah tatapan kaget para penonton, naga esensi sejati bertabrakan dengan ular guntur. Ledakan. Ratusan ular guntur meledak menjadi pecahan-pecahan. Pada saat yang sama, semua api merah juga hancur. Naga esensi sejati melanjutkan kemajuan tanpa henti mereka. Sang Putra Petir sangat terkejut, mengubah kepalan tangannya menjadi telapak tangan terbuka dan mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Telapak guntur 1000 besar. Puluhan jejak telapak tangan yang menggelegar membombardir naga esensi sejati. Tetapi mereka tidak dapat menggoyahkan naga esensi sejati. Naga esensi sejati melanjutkan kemajuan tanpa henti mereka. Putra Petir yang amat terkejut, buru-buru mundur. Naga esensi sejati yang tak terhentikan menyerang tepat di tempat dia berdiri. Debu bergulung-gulung menjadi awan. Ketika debu mulai mereda, semua orang terkejut saat melihat bahwa di tempat naga esensi sejati menyerang, sebuah lubang mengerikan telah terbentuk, dan tanah di sekitarnya tampak telah dibajak hingga rata. Sang Putra Petir, yang nyaris lolos, merasakan hawa dingin di punggungnya, bersyukur bahwa ia telah menghindar tepat waktu, jika hantaman itu mengenainya, bahkan dengan tubuh petir mataharinya, ia takut ia akan lumpuh. Teknik klan panjang apa yang baru saja digunakan Yang Xiaotian, hingga begitu mengerikan kekuatannya. Sementara Putra Guntur masih gelisah, Yang Xiaotian menutup jarak dan menghadapi Putra Guntur dengan pukulan lainnya. Bagi yang lain, pukulan Yang Xiaotian terlihat lambat dan biasa saja, tetapi di mata Putra Petir, pukulannya secepat kilat, menutup semua rute pelariannya. Pukulan ini adalah pukulan langit dan bumi. Lingkungan sekitar tampak melambat. Suara pukulan itu semakin keras dan keras hingga memenuhi seluruh pikiran Sang Putra Petir. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, rasa takut yang amat besar membuncah dalam hati Sang Putra Petir. Putra Petir mengangkat tinjunya untuk menangkis, tetapi pukulan Yang Xiaotian mengenai tinjunya dan kemudian dadanya. Putra Petir, seperti bintang jatuh, terlontar keluar. Dengan suara keras, Putra Petir bertabrakan dengan pohon-pohon dan batu-batu kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kakak senior Lei, Chen Hailin dan murid-murid lain dari Akademi Petir berteriak ngeri, bergegas menuju Putra Petir. Ketika mereka sampai pada Putra Petir, mereka mendapati dadanya telah hancur total, dan tinjunya sangat hancur sehingga tidak jelas apakah tulangnya hancur. Darah terus mengalir dari sudut mulut Sang Putra Petir. Melihat keadaan Putra Petir yang mengenaskan, semua orang sangat terguncang. Ingat, Putra Guntur memiliki tubuh guntur matahari, yang dikenal karena pertahanan dan kekuatannya yang luar biasa, namun sekarang Yang Xiaotian telah menghancurkan dadanya. Itu bahkan setelah tinjunya pertama kali menangkis pukulan Yang Xiaotian. Jika tinju Yang Xiaotian mengenai Putra Petir secara langsung,
bukankah tinjunya akan menembus tubuh petir matahari? Seberapa mengerikan pukulan Yang Xiaotian? Chen Hailin dan yang lainnya menatap tinju Yang Xiaotian dengan penuh keheranan, hanya untuk mendapati bahwa tinju itu sehalus milik anak kecil biasa, lembut dan empuk. Baru saja, tangan kecil yang begitu lembut dan halus itu hampir saja menembus tubuh guntur matahari milik putra guntur. Setelah melontarkan putra petir dengan pukulannya, tatapan Yang Xiaotian tertuju pada Chen Hailin yang langsung menjadi pucat. Bab 120. Tidak mengherankan jika kulit Chen Hailin berubah drastis. Bahkan tubuh guntur matahari milik putra petir hampir tertusuk oleh tinju kecil Yang Xiaotian, jadi bentuk tubuhnya yang ramping, di hadapan Yang Xiaotian, tidak ada bedanya dengan bubur kertas. Saat wajah Chen Hailin memucat, dia bergerak mendekati kerumunan di belakangnya. Tampaknya hanya dengan melakukan ini dia bisa merasa sedikit lebih aman. Melihat reaksi Chen Hailin, Yang Xiaotian kemudian mengarahkan pandangannya pada Cheng Wu dari Akademi Laut Surgawi. Selain putra petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng, yang terkuat adalah Chen Hailin dan Cheng Wu. Seperti Chen Hailin, Cheng Wu juga tersentak kaget saat tatapan Yang Xiaotian tertuju padanya, bergerak maju ke arah kerumunan. Yang Xiaotian mengamati semua murid Akademi Laut Surgawi, Akademi Yunhui, dan Akademi Guntur di tempat kejadian dan berkata, "Kalian semua, serang bersama." Serang bersama. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Xiaotian, para siswa dari 3 akademi besar semuanya tercengang. Perlu dicatat bahwa Akademi Guntur memiliki lebih dari 50 orang, demikian pula Akademi Laut Surgawi, dan Akademi Yunhui bahkan lebih banyak lagi, dengan lebih dari 70 orang. Yang Xiaotian sebenarnya ingin semua orang menyerang bersama. Para siswa dari 3 akademi besar saling berpandangan di tempat kejadian, namun tak seorang pun bergerak. Melihat tidak ada yang menyerang, Yang Xiaotian mengambil inisiatif dan berjalan menuju Chen Hailin. Melihat ini, kilatan tajam terpancar di mata Chen Hailin, "Semuanya, serang bersama-sama, kita yang berjumlah lebih dari 180 orang, dan lebih dari 40 orang di alam raja bela diri, tidak bisakah kita menekan satu orang ini?" Setelah berkata demikian, Yuan sejatinya beredar, dan jiwa bela diri miliknya pun terpanggil. Di belakang Chen Hailip, seekor harimau hitam bermata 3 muncul. Murid-murid Akademi Petir lainnya juga memanggil jiwa bela diri mereka dan mengedarkan Yuan sejati mereka. Dalam sekejap, cahaya saling bertukar, menerangi seluruh hutan lebat, dan napas semua murid Akademi Petir menyatu, menciptakan badai besar. Melihat ini, para siswa dari Akademi Yunhui dan Akademi Laut Surgawi juga memanggil jiwa bela diri mereka dan mengedarkan Yuan sejati mereka. Lebih dari 100 jiwa bela diri muncul di atas hutan, dan kekuatan mengerikan mereka menyebabkan aliran udara di sekitarnya terhenti. Saat semua siswa dari 3 akademi utama memanggil jiwa bela diri mereka, di belakang Yang Xiaotian muncul seekor kura-kura besar, sebesar benua kecil. Itu memang jiwa bela diri kura-kura hitam Yang Xiaotian. Ketika jiwa bela diri kura-kura hitam Yang Xiaotian muncul, ia benar-benar menutupi kanopi hutan. Aliran kegelapan yang mengerikan berputar tanpa henti, mungkin berjumlah puluhan ribu. Aliran air gelap memenuhi seluruh hutan lebat. Negeri para iblis dan monster tadinya suram, tetapi dengan munculnya jiwa bela diri kura-kura hitam milik Yang Xiaotian, hutan pun berubah gelap gulita. Para siswa dari 3 akademi utama tampaknya telah memasuki dunia gelap. Saat aliran air gelap memenuhi hutan dan angin kencang bertiup, para siswa dari 3 akademi utama tak kuasa menahan diri untuk mundur ketakutan. Yang lebih menakutkan bagi para murid dari ketiga akademi itu adalah ketika jiwa bela diri kura-kura hitam milik Yang Xiaotian muncul, jiwa bela diri mereka sendiri bergetar tak terkendali, seakan-akan mereka adalah pelayan di hadapan penguasa tertinggi. Untuk pertama kalinya, mereka menemukan betapa sulitnya mengaktifkan jiwa bela diri mereka. Ini adalah situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Apa yang terjadi? Mereka menatap ngeri pada kura-kura hitam besar yang muncul di belakang Yang Xiaotian. Apakah ini kekuatan roh bela diri tertinggi, penyu surgawi Laut Hitam? Akan tetapi, mereka telah melihat roh bela diri tertinggi sebelumnya, dan bahkan jiwa bela diri tingkat ke-11 tingkat atas seharusnya tidak memiliki kehadiran yang begitu luar biasa. Belum lagi martial soul tingkat atas tingkat ke-11, bahkan martial soul tingkat 12 pun seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Belakangan ini,
Yang Xiaotian terus-menerus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi untuk berkultivasi, dua jiwa bela diri miliknya terus berevolusi dan tumbuh, terutama setelah menerobos ke alam Raja Bela Diri, dua jiwa bela diri miliknya bahkan tumbuh lebih besar ukurannya. Jiwa bela diri kura-kura hitam yang Xiaotian telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat sejak ia pertama kali memasuki Akademi Pedang Surgawi. Memanggil jiwa bela diri kura-kura hitamnya, dan bukan roh bela diri naga hitamnya, yang Xiaotian berjalan lurus ke arah para siswa dari 3 akademi utama. Para siswa dari 3 akademi utama terkejut saat mengetahui bahwa di tempat yang Xiaotian lewat, terbentuk lapisan es hitam tebal. Rasa dingin yang mencengangkan, bagai belatung tak kasat mata, menggali ke dalam tulang-tulang mereka, dan mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba, jiwa bela diri kura-kura hitam yang Xiaotian memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura gelapnya menjadi ganas. Pohon-pohon di hutan lebat terus-menerus tertutup es hitam, membuat semua orang merasa bahwa mereka akan membeku. Serang! Chen Hailin meraung, serangan sekuat tenaga, siapapun yang berani mundur adalah pengkhianat akademi. Dia memimpin dengan dorongan ke arah Yang Xiaotian. Dengan dorongannya, ratusan sinar pedang seperti benang menembus lapisan aura gelap, mengarah ke Yang Xiaotian. Inilah kekuatan surgawi agung, pedang cahaya petir, dari Akademi Petir. Pedang cahaya petir memang kuat di antara kekuatan surgawi agung, tetapi sangat disayangkan bahwa Chen Hailin hanya mengolahnya hingga tahap penyelesaian kecil. Sinar pedang itu bahkan belum mencapai Yang Xiaotian sebelum mereka benar-benar dibekukan oleh dinginnya jiwa bela diri kura-kura hitam dan kemudian menghilang. Melihat Chen Hailin bergerak, para siswa dari 3 akademi besar juga melancarkan serangan berkekuatan penuh. Seketika, sinar pedang menyilaukan, dan cahaya pisau menusuk dingin. Di bawah berbagai keterampilan surgawi para siswa dari 3 akademi utama, hawa dingin kura-kura hitam pun sirna. Sosok Yang Xiaotian berkelebat, bergerak bagaikan bayangan, tidak mundur melainkan maju, menyerbu ke tengah-tengah para siswa dari ketiga akademi. Dia tidak menggunakan pedang, hanya mengandalkan tinjunya. Dengan setiap pukulan yang mendarat dengan kuat di daging, setiap serangan memastikan mengenai seorang siswa dari akademi. Mereka yang terkena serangan, seperti Putra Petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng, terlempar mundur. Dari kejauhan, terlihat satu demi satu siswa akademi terlempar keluar. Dalam waktu singkat, hanya tersisa puluhan mahasiswa dari 3 akademi besar. Melihat siswa demi siswa dihantam oleh Yang Xiaotian, Putra Petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng semuanya gemetar ketakutan. Di bawah tatapan cemas ketiganya, dalam sekejap mata, semua siswa dari 3 akademi besar diledakkan oleh Yang Xiaotian. Lebih dari 100 orang tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Yang Xiaotian menatap Putra Petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng yang tengah berusaha berdiri dengan gemetar, lalu berkata, "Kalian bertiga, serang bersama-sama." Hal ini membuat Putra Petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng ketakutan hingga mereka hampir terpeleset dan jatuh lagi. "Kita?" Cheng Sheng tergagap, bibirnya bergetar, wajahnya pucat dan tak berdarah, dia menggelengkan kepalanya, "Kita tidak menginginkan air guntur kesengsaraan surgawi lagi." Mengingat pukulan Yang Xiaotian yang mendarat di perutnya, Cheng Sheng tidak dapat menahan gemetar, tidak, itu lebih seperti kejang. Kalau saja dia dipukul oleh Yang Xiaotian di perut lagi, yang terjadi bukan lagi kejang, melainkan kematian. Putra Petir dan Deng Yichun pun menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak lagi menginginkan air petir kesengsaraan surgawi. "Oh, jadi kamu tidak menginginkan air guntur kesengsaraan surgawi lagi?" Yang Xiaotian berkata dengan senyum polos di wajahnya. Putra Petir, Deng Yichun, dan Cheng Sheng semuanya mengangguk serius. Kemudian, Yang Xiaotian mengeluarkan 3 eliksir dan memberitahu mereka bahwa itu adalah eliksir pengendali, sebelum menyuruh mereka menelannya. Melihat eliksir di hadapan mereka, ketiganya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Terutama Cheng Sheng, yang sedang mengamuk di dalam hatinya. Dia adalah anggota keluarga kerajaan, namun Yang Xiaotian berani memaksanya meminum ramuan pengendali. Namun, berhadapan dengan tatapan tajam Yang Xiaotian, kemarahan dalam hatinya perlahan mereda. Tak lama kemudian, mereka bertiga diam-diam menelan eliksir tersebut. Yang Xiaotian juga menyuruh para siswa dari 3 akademi besar yang hadir menelan ramuan itu. Setelah selesai,
Yang Xiaotian mengeluarkan pil kehidupan tanpa akhir untuk ditelan dan disembuhkan oleh semua orang. Melihat pil kehidupan tanpa akhir yang ada di hadapan mereka, putra petir dan yang lainnya tercengang sejenak.